Kata Rasulullah SAW, tidaklah eh, harta seorang hamba itu berkurang karena bersedekah. Karena bersedekah tidak akan berkurang. Ini jaminan dari Nabi SAW. Oleh karena itu, ketika ini menjadi jaminan, begitu pula di dalam hadis Nabi kata lain yang Nabi SAW katakan, mana qasad sadaqatun min mal, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Ya, lafaz yang mirip dan maknanya sama, maka kita katakan ini janji. Maka oleh karena itu kita tidak perlu takut, ya. Kita tidak perlu takut untuk bersedekah. Tidak perlu takut ketika kita sudah memenuhi kehidupan kita, hajat-hajat kita. Maka ketika ada kelebihan harta, jangan takut bersedekah. Ya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik sedekah dalam keadaan anta sahihun syahih. Dalam keadaan engkau itu sehat dan pelit. Ya. Takhsyal faqr wa tarjul ghina. Engkau takut miskin dan kamu mengharapkan kekayaan. Wah, di sini adalah kunci sedekah yang paling utama. Kita berharap punya banyak angan-angan. Kita sedang punya banyak angan-angan dan kita sedang takut miskin. Ya, dan kita punya kelebihan harta. Maka di sini tantangannya tentu sangat berat untuk bersedekah. Ketika itu justru disarankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekah. Ya, ketika menjadi sedekah yang paling utama dalam keadaan sehat dan pelit. Nah, itu perlu dilawan. Kalau dia sudah bisa melawan itu, berarti dia telah melawan kecintaan dia terhadap harta, kecintaan dia terhadap dunia. Dan ketika orang sudah bisa melawan kecintaan dia terhadap dunia, maka dia akan cinta kepada akhirat. Dia hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seseorang, ya, rezekinya itu ya dia rasakan hanya segitu saja. Tapi kita lihat ternyata dia punya misalkan penghasilan sekian, penghasilan rutin. Tapi dia tidak memiliki sedekah. Ya, dia merasa gini kurang terus hartanya habis. Sedangkan kita ketahui bahwasanya rezeki Allah itu luas. Rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas. Ketika kita punya niat untuk bersedekah, lakukan sebelum datang kematian. Bantu orang lain selagi itu masih bisa. Apabila ada orang datang untuk meminta, ketika kita ada kelebihan, maka jangan ditolak. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha bersedekah dengan satu anggur, pernah bersedekah dengan satu anggur, dan para wanita yang ada di sana waktu itu, tamu-tamunya Aisyah radhiyallahu taala anha, kaget, bersedekah kok hanya satu anggur. Ya. Maka Aisyah pun mengingatkan tentang sedekah. Ya, tentang bersedekah ya walaupun hanya sedikit. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-11. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Wa lahu ajrun karim. Siapakah itu, kata Allah? Masya Allah, Allah memuji. Siapakah itu orangnya yang dia telah meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Fayudha'ifahu, kemudian Allah lipat gandakan lahu untuknya. Walahu ajrun karim, dan Allah memiliki pahala yang baik, pahala yang mulia. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang meminjamkan harta kepada Allah. Loh, kok dibahasakan meminjamkan? Ya, orang yang bersedekah, orang yang menggunakan harta, menyalurkan harta di jalan Allah, sebenarnya ya itu bukan menghabiskan hartanya, tetapi dia itu adalah meminjamkan hartanya kepada Allah. Kalau Allah meminjam harta, apakah akan dikembalikan? Apakah akan dikembalikan oleh Allah pinjaman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Jawabannya ya.
Bahkan apa? Balasan itu fayudha'ifahu lahu. Allah lipat gandakan dia, walahu ajrun karim. Begitu pula dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Allah katakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana?" Siapakah itu yang telah meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Fayudha'ifahu lahu, Allah lipat gandakan untuknya ad'afan katsirah, dengan berlipat ganda. Dengan berlipat ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah lah yang yaqbid wa yabsut. Allah menyempitkan dan melapangkan, wa ilaihi ya turja'un, kepadanya dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Kalian dikembalikan. Coba kita lihat ayo ikhwan. Cobalah seorang, misalkan ya banyak sekarang para bujang yang kekurangan harta. Para bujang yang kurang harta, ya Allah, gimana saya mau menikah tapi tidak ada harta. Tapi tidak ada harta. Bagaimana ini ya Allah? Coba, ketika punya makan sudah cukup. Ketika makan sudah cukup. Hidup sudah cukup ya. Berikan harta tersebut di jalan Allah, entah ke masjid, entah membantu para santri atau membantu orang miskin. Ya seperti tadi saya dikabarkan oleh tim peduli sesama, ada orang yang melahirkan tapi membutuhkan dana, kekurangan dananya 2 juta lebih. Subhanallah, teman-teman sigap, karena saya sibuk, saya serahkan, ya antum saja yang urus, tim PS, tim peduli sesama. Alhamdulillah disebar ke grup-grup. Ternyata ada satu orang, Ustadz, saya salurkan zakat saya 2,3 juta untuk ibu tersebut, full, tertutupi, tidak sampai 20 menit. Mungkin lamaan lamaan nge-share-nya, lamaan ngetiknya dan nge-share-nya. Alhamdulillah langsung tertutupi. Coba lihat bagaimana musara'ah, yaitu apa? Bersegera dalam mengejar kebaikan. Jadi memang terkadang orang itu menunggu-nunggu timing yang tepat gitu ya. Ketika bersedekah, timing yang tepat. Oh, ini waktunya. Wah, ini saatnya dibantu. Orang yang lagi melahirkan, kemudian kesulitan biaya, tentu dia sedang menantikan mungkin yang seperti itu, yang sangat membutuhkan ya. Dan dia menginfakkan hartanya. Subhanallah. Dan itu benar-benar terasa ya bagi orang yang membutuhkan.